Hai, balik lagi di LWPP Plot. Setelah kemarin Kaiju nomor 10 berubah menjadi raksasa, Wakil Kapten Hoshina dihadapkan pada situasi genting. Apakah Wakil Kapten Hoshina akan kalah atau menang? Kita saksikan saja. Ini dia Kaiju nomor 8 episode ke-10. Ih, wibu. Episode 10 dibuka dengan ketakutan yang dimunculkan oleh Kaiju nomor 10 setelah dia melakukan gigantifikasi. Wujudnya berubah menjadi besar serta kekuatannya meningkat menjadi 9. Okonogi si operator bahkan tahu betul jika Hoshina tidak akan bisa melawan makhluk itu sendirian. Di sisi lain, Kafka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Kaiju nomor 10. Dia bergegas ke tempat Wakil Kapten Hoshina. Dia khawatir kepada Wakil Kapten Hoshina. Kaiju nomor 10 menyerang Wakil Kapten Hoshina, tapi masih bisa dihindari. Wakil Kapten Hoshina lalu menggunakan jurus ketiga, Return Slash, dan itu berhasil melukai Kaiju nomor 10. Tapi itu saja tidak cukup. Itu masih terlalu lemah untuk Kaiju nomor 10. Sasuke, kaeshi. Tapi Wakil Kapten Hoshina tidak menyerah begitu saja. Dia masih mencoba melawan, tapi pedang Wakil Kapten Hoshina tidak bisa menembus tubuh Kaiju nomor 10. Inilah salah satu kelemahan Wakil Kapten Hoshina. Dia tidak efektif jika melawan Kaiju besar. Wakil Kapten Hoshina berencana akan menggunakan kecepatannya untuk mencapai titik Kaiju nomor 10 yang ada di punggung. Tapi sebelum sempat melakukannya, Wakil Kapten Hoshina telah overheat. Switch-nya telah mencapai batas. Ini terjadi karena sudah 10 menit semenjak Wakil Kapten Hoshina melepaskan daya tempur maksimal. Okonogi menyarankan untuk mematikan daya tempur maksimal. Tapi Kaiju nomor 10 menyerang dengan memerintahkan monster Honju sebagai rudal hidup, di mana Yoju itu meledakkan diri mereka. Wakil Kapten Hoshina mencoba menyerang dengan cara senyap. Dia mencoba menyerang dari belakang saat dia melompat dan akan menyerang punggung Kaiju nomor 10 dengan teknik ke-6. Tak disangka Kaiju nomor 10 memunculkan mata dari punggungnya sehingga serangan itu terlihat dengan mudah. Alhasil, Kapten Wakil Hoshina terkena serangan dan mental sampai jauh. Kasian. Pelepasan kekuatan tempur sudah melampaui batas, jadi harus dibatalkan. Nasib Wakil Kapten Hoshina benar-benar memprihatinkan. Apakah ini akhir hidupnya? Dan kita diperlihatkan masa kecil dari Wakil Kapten Hoshina, di mana saat itu dia disuruh menyerah saja untuk bergabung dengan Defense Corps. Saat ini Wakil Kapten Hoshina benar-benar tidak bergerak. Okonogi terus meneriakkan, "Wakil Kapten, Wakil Kapten, Wakil Kapten!" Ceng. Jangan khawatir, aku masih hidup. Sialan. Kita diprank sama Wakil Kapten Hoshina. Rupanya tadi Wakil Kapten Hoshina sempat memaksimalkan perisai di suite-nya. Tapi dia mengakui jika serangan Kaiju nomor 10 luar biasa kuat. Setelah kehilangan daya tempur maksimalnya, sekarang apa yang harus dilakukan Wakil Kapten Hoshina? Apa dia akan menerima kematiannya? Setelah mengetahui semua penduduk sudah dievakuasi, Wakil Kapten Hoshina berniat bertarung sampai akhir. Kaiju nomor 10 siap menghujamkan pukulannya, tapi bisa dihindari oleh Wakil Kapten Hoshina. Dan teknik 1, penebasan udara. Tapi itu sama sekali tidak berefek kepada Kaiju nomor 10. Dia dengan mudah beregenerasi. Akhirnya, Kaiju nomor 10 menyadari jika Wakil Kapten Hoshina tidak bisa mengalahkannya hanya dengan pedang. Lah kocak, orang dari awal kok nggak sadar-sadar. Rudal Kaiju hidup terus menghantam Wakil Kapten Hoshina. Terlihat masa kecil Hoshina yang dinasihati oleh ayahnya. Jika Wakil Kapten Hoshina tidak bisa menggunakan senapan, maka itu tidak ada gunanya. Tapi saat semua orang menyuruhnya menyerah, tidak dengan Kapten Ashiro. Bukannya menyuruh Hoshina menyerah,
Ashiro justru bilang dia membutuhkan kekuatan Hoshina. Kapten Ashiro bilang jika suatu hari mereka bisa saja menghadapi musuh kaiju kuat berukuran kecil. Dan lagi, kelemahan Kapten Ashiro adalah pertarungan jarak dekat. Bahkan memegang pisau dapur saja dia tidak bisa. Jadi tugas Hoshina adalah membuka jalan untuk Ashiro ketika dia menembak. Sweet banget. Kembali ke pertarungan, wakil Kapten Hoshina terus mencoba semua serangan yang dia bisa. Serangan 1, 2, 3, 4, 5 dia keluarkan. Tapi saat jurus ke-6, dia kena tampol dari kaiju nomor 10. Tubuhnya digenggam erat seperti balonku ada 5 ku pegang erat-erat. Kafka yang melihat itu berteriak, "Wakil Kapten!" Tak tahan melihat itu, Kafka berniat berubah wujud. Ichikawa yang mendengar itu panik dan melarang Kafka. Tapi Kafka sudah bertekad karena nyawa rekannya lebih berharga. Dia sudah mulai transformasi, tapi ada suara. Ya bagus semuanya. Wah, jangan bilang kalau ini. Mina, yoku taete kureta. Kono koe. Masih dalam genggaman, wakil Kapten Hoshina mengatakan sesuatu kepada kaiju nomor 10. Dia bilang, aku menang. Duar! Tubuh kaiju nomor 10 kena tembak. Dan siapa lagi yang punya tembakan sebesar itu? Kapten Ashiro telah datang. Belum kalah, kaiju nomor 10 mencoba menyerang Kapten Ashiro, tapi dia dan harimaunya, Bako, bisa menghindarinya. Kaiju nomor 10 bisa beregenerasi dengan cepat. Okonogi lalu memberitahu jika letak inti kaiju nomor 10 ada pada punggungnya. Dalam hal ini, kaiju nomor 10 masih terlalu sulit untuk ditaklukkan. Wakil Kapten Hoshina mencoba lagi dengan mengeluarkan 63% kekuatan tempurnya. Dia menyerang pergelangan kaki kaiju nomor 10 agar bisa membatasi gerakannya dan membuatnya mudah diserang. Tapi terasa percuma karena regenerasi kaiju nomor 10 sangat cepat. Di tengah keputusasaan, tak tahu harus berbuat apa lagi, tiba-tiba, Kikoru dengan kapak Wiro Sablengnya melesat dan menyerang kaiju nomor 10. Tapi serangannya tidak sekuat itu. Dia belum bisa menggores tubuh kaiju nomor 10. Tapi wakil Kapten Hoshina menyuruh Kikoru untuk terus menyerang. Dia akan membuka cangkangnya, lalu Kikoru yang akan menyerang bagian dalamnya. Wakil Kapten Hoshina beraksi, dia menyayat-nyayat kaki kaiju nomor 10. Lalu Kikoru bersiap dengan kapak Wiro Sablengnya dan duar! Berhasil, lutut kaiju nomor 10 berhasil dilukai. Kaiju nomor 10 pun terjatuh. Tapi di satu sisi, Kikoru juga terkena overheat. Tapi masih belum selesai. Sekaranglah giliran kapten tercinta Mimin. Ashiro, tembak! Duar! Punggung kaiju nomor 10 berlubang dan intinya terlihat. Tersisa 1 peluru. Kapten Ashiro siap menghabisinya. Pasukan yang lain membantu mengamankan jalur agar tidak ada Yonju yang mengganggu. Semua prajurit bekerja sama agar jangan sampai kaiju nomor 10 beregenerasi. Terlebih wakil Kapten Hoshina yang mati-matian mengulur waktu untuk Kapten Ashiro. Dia memaksa tubuhnya menembus limit karena membuka jalan untuk Ashiro Mina adalah satu-satunya cara agar dia bisa diakui. Jalan ninja bosku. Sial, wakil Kapten Hoshina lengah. Kaiju nomor 10 siap melahap wakil Kapten Hoshina. Tapi sebelum itu terjadi, melepaskan kekuatan tempur 96%. Kapten Ashiro siap menembak dan duar. Kaiju nomor 10 hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu,
Para Yonju juga berhasil dikalahkan. Semuanya sudah selesai. Kafka bahkan mewek terharu melihat momen ini. Ini adalah mimpinya sejak dulu. Defense Corp yang dia banggakan. Ichikawa bilang, kita baru mulai. Ayo kita terus berjuang. Saat berbincang-bincang, Bako si harimau merasakan sesuatu. Dia seperti bereaksi dengan bahaya. Dan saat mereka menengok ke atas, wadidaw, rupanya di atas sudah ada banyak Honju yang siap meledakkan diri seperti bom nuklir. Apakah kalian ingat teriakan Kaiju nomor 10 saat dia baru saja berubah menjadi raksasa? Ternyata itu bukan hanya teriakan biasa. Teriakan itu adalah sebuah perintah. Perkiraan dampak ledakan dari bom Yonju ini sama dengan 20 kiloton bom TNT. Itu sama dengan bom nuklir. Kapten Ashiro memberi perintah pasukan untuk evakuasi, tapi tidak ada waktu untuk evakuasi. Lalu tiba-tiba Kaiju nomor 10 yang hanya tersisa kepala berbicara. Manusia, sepertinya pertarungan hari ini kita seri. Serem. Di saat keputusasaan melanda, Kafka Hibino berlari dengan cepat ke arah bom. Jangan-jangan dia berniat berubah. Kafka, jangan Kafka! Dan wow, Kafka Hibino akhirnya berubah ke wujud kaijunya. Dan semua orang terkejut. Terbongkar sudah identitas Kafka. Fortitude 9.8! Dikatakan kekuatan tempur Kaiju nomor 8 saat ini adalah 9,8. Gila. Yang paling kena mental di sini adalah wakil Kapten Hoshina. Dia sudah curiga, tapi dia sangat menyukai Kafka. Selama ini itu yang membuat dia menutup mata. Kafka yang berubah melakukan ini karena perkataan wakil Kapten Hoshina yang menaruh 1% harapan kepadanya. Dia meminta maaf kepada wakil Kapten Hoshina, Kikoru, Ishikawa, dan juga Ashiro Mina. Kafka lalu merubah kakinya menjadi booster, lalu melesat menuju arah bom Yonju dan smash. Tinju Kafka membuat bom Yonju terpental ke tempat yang tinggi. Kapten Ashiro memberi perintah untuk mengaktifkan perisai di suite masing-masing. Dan boom! Ledakan setara nuklir meledak di udara. Terbayang jika ini benar-benar menimpa pasukan Defense Corp, unit 3 akan benar-benar lenyap. Semuanya akhirnya selamat. Kafka dalam wujud kaijunya sudah kehabisan tenaga. Kapten Ashiro lalu mendekatinya dan berkata, Hibino Kafka, tidak. Kaiju nomor 8, kau ditahan, dan menodongkan senjata kepada Kafka. Kafka hanya bisa menatap Kapten Ashiro dengan tatapan pasrah. Tidak, episode ini pun selesai. Anjir, merinding banget pas momen akhir ini. Gak nyangka bakal ketahuan secepat ini. Bagaimana ya nasib Hibino Kafka? Yang sudah baca manganya, jangan spoiler ya. Kita akan tahu minggu depan bagaimanakah nasib Kafka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.